Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas proyek interaksi manusia dan komputer. Berjudul, Meningkatkan Kedisiplinan Penerus Bangsa Menggunakan Aplikasi Ingetin. Pada tugas proyek ini, kami beranggotakan 3 mahasiswa. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Farhan Firmansyah, dengan NIM 2124 1010 2004. Selanjutnya, Selanjutnya saya Zainul Muhaimin dengan NIM 21241010206. Selanjutnya yaitu saya Ferry Hamid Setiawan dengan NIM 21241010208. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu bab pertama, pendahuluan. Di sini latar belakang. Pada zaman modern ini, time management sangatlah penting bagi setiap orang. Karena waktu merupakan hal yang sangat berharga, maupun itu 1 detik saja. Namun, dikarenakan kapasitas ingatan manusia yang terbatas, banyak kemungkinan terjadi kelalaian pada waktu yang telah dijadwalkan. Kelalaian pada waktu juga bisa terjadi karena beberapa faktor lain, diantaranya jadwal atau manajemen time yang sudah diatur sedemikian rupa akan menjadi berantakan. Hal tersebut dikarenakan lupa atau terlewat, kepadatan waktu aktivitas yang sangat sibuk, serta beberapa orang yang memang belum tahu tentang time management. Kelalaian tersebut akan mempengaruhi kedisiplinan waktu setiap orang, terutama para akademisi. Dalam hal ini, fokus utama kami adalah mahasiswa. Melihat hal tersebut, kami berinisiatif untuk membuat aplikasi yang bernama Ingetin, guna mengurangi kemungkinan terjadinya kelalaian waktu serta meningkatkan kedisiplinan waktu dari setiap orang yang memakainya. Selanjutnya dapat disampaikan oleh teman saya, Ferry Ramadan. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan aplikasi. Dalam pengembangan aplikasi tersebut pasti memiliki tujuan di dalamnya, yaitu antara lain minimalisir terjadinya kurangnya atas kedisiplinan seseorang terhadap waktu. Jadi seseorang akan dalam kedisiplinan waktunya itu akan selalu diterapkan, akan selalu tepat waktu dalam jadwalnya. Yang kedua yaitu membuat pengguna tidak perlu mengingat jadwal yang terlalu banyak. Yang ketiga yaitu mengurangi kejadian jadwal yang lupa atau terlewat. Dan pada pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan yang dipakai dalam pengembangan UI UX. Dalam pendekatan UI UX kita memakai metode yaitu design thinking yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di dalam metode design thinking ini ada beberapa langkah yang harus dilalui, yaitu yang pertama empathize. Pada tahapan ini kita harus mengenal dan memahami keinginan, kebutuhan, serta apa tujuan user ketika menggunakan sebuah produk. Selama fase ini kita mengumpulkan data-data dan juga harus bisa mengesampingkan asumsi untuk mengumpulkan insight sebanyak mungkin tentang users yang nantinya akan menggunakan produk kita. Selanjutnya yaitu tahap define. Pada tahap ini kita menganalisis informasi-informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empathize, lalu kita sintesis atau simpulkan untuk menemukan problem atau masalah inti yang akan didefinisikan. Untuk selanjutnya kita coba pikirkan problem-problem yang dapat diselesaikan dengan UI atau UX. Selanjutnya yaitu tahap ideate. Pada tahap ini kita kumpulkan ide sebanyak-banyaknya dengan tim. Semua ide ditampung terlebih dahulu. Lalu nantinya akan didiskusikan dan diseleksi mana ide yang sesuai dan dapat menjawab masalah inti pada poin define. Dan ide apa saja yang bisa menjadi sebuah fitur baru atau pendukung pada desain UI, UX yang akan kita buat. Untuk selanjutnya, coba kita terapkan solusi dari ide-ide tersebut pada UI UX desainnya nanti. Selanjutnya, tahap prototype. Tahap prototype ini merupakan tampilan hasil rancangan sementara user interface-nya. Prototype juga disebut sebagai desain awal yang mewakili skala besar sebelum rancangan dikembangkan. Pada tahap prototyping atau
pembuatan prototipe dilakukan pembuatan tampilan desain prototipe user interface, sistem dashboard monitoring yang mengacu pada hasil identifikasi kebutuhan pengguna, user experience pada tahapan sebelumnya. Selanjutnya dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan tes. Untuk tahapan tes ini pada tahapan terakhir perancangan menggunakan metode design thinking dilakukan tahap testing atau pengujian dari hasil perancangan desain UI UX sehingga akan sesuai dan memenuhi kriteria kebutuhan pengguna yang mana data-datanya sudah dikumpulkan dari tahap-tahap sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Firman. Silahkan. Ya, baik. Selanjutnya ke bab 2 yaitu mengenai dokumentasi proses. Di sini pertama ada empathize dengan subnya yaitu user skenario. Di sini pada empathize sendiri kami melakukan pengumpulan data terhadap mahasiswa. Di sini untuk mahasiswa di sini ada Budi dengan umur 23 tahun. Untuk statusnya saat ini yaitu mahasiswa dengan hobi menonton film. Device yang sering dia gunakan yaitu Android dan laptop. Di sini penggunaan Android-nya dominan dengan waktu 10-11 jam sehari. Untuk rincian user skenario-nya sendiri yaitu untuk kegiatan tidak luput dari kehidupan Budi. Budi memiliki kegiatan setiap harinya. Sebelum melakukan kegiatan, dia selalu menjadwalkannya terlebih dahulu. Untuk rintangan yang Budi hadapi yaitu pertama, sering lupa dengan kegiatannya, kurang fokus dengan kegiatan yang dia lakukan. Selanjutnya ada media tulis yang tidak selalu dibawa Budi untuk menulis daftar kegiatannya. Selanjutnya yaitu bagaimana interaksi Budi terhadap aplikasi Ingetin nantinya. Di sini pertanyaan yang mungkin muncul yaitu pertama, bagaimana agar saya tak lupa dengan kegiatan saya? Kemudian ada bagaimana agar saya dapat lebih mudah dalam mengatur kegiatan saya? Kemudian ada apakah bisa membuat saya lebih fokus dengan kegiatan saya? Dan yang terakhir yaitu bagaimana memindahkan data kegiatan saya dan perangkat Android satu ke perangkat Android yang lain. Selanjutnya, apa yang mempengaruhi Budi? Di sini yang pertama ada pendapat dari dirinya sendiri, yang kedua ada keluarga, yang ketiga ada teman, yang keempat ada dosen, yang kelima ada iklan, yang keenam ada influencer. Selanjutnya yaitu situasi Budi. Untuk goals dan motivasinya yaitu pertama, mengatur waktu dengan lebih baik. Yang kedua, menjadi lebih disiplin. Yang ketiga, tidak ada kegiatan yang tertinggal karena lupa. Yang keempat yaitu lebih mudah dalam mengatur jadwal kegiatannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kisah Budi. Di sini Budi merupakan mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Pada tahun ini Budi telah memasuki semester akhir, yang mana Budi harus segera menyelesaikan skripsinya. Hal tersebut tidak berjalan baik bagi Budi karena kesulitan dalam mengatur waktunya dan ditambah dosen yang terkadang sulit untuk dihubungi. Budi juga butuh sosialisasi dan refreshing. Jadi, dia juga butuh waktu untuk berkumpul dengan temannya, serta waktu untuk melaksanakan hobinya, yaitu menonton film. Selain kuliah, Budi juga bekerja, sehingga Budi benar-benar butuh time management yang baik agar semua kegiatannya dapat dilakukan dan tidak ada yang terlewatkan. Selanjutnya. Selanjutnya kita ke pembahasan define, yaitu user journey map. User journey map ini merupakan pemetaan dari main flow, action, problem, serta HMW yaitu how make we. Yang di sini yang pertama untuk main flow action-nya. Menemukan kegiatan yang akan dilakukan. Melakukan penjadwalan untuk kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan yang sudah dijadwalkan. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan selesai. Kemudian, dengan akhiran happy. Di sini selanjutnya ada action, yaitu menentukan setiap kegiatan yang akan dilakukan. Mencari media untuk menulis penjadwalan kegiatan. Dan selanjutnya ada menulis penjadwalan kegiatan. Selanjutnya ada mengurutkan kegiatan. Selanjutnya ada menentukan kegiatan dimulai. Selanjutnya menghabiskan waktu untuk melaksanakan kegiatan.
Selanjutnya yaitu menceklis setiap kegiatan yang telah dilakukan, kemudian semua kegiatan selesai dan berakhir istirahat. Selanjutnya untuk problemnya sendiri yaitu yang pertama ada kegiatan yang akan dilakukan mudah terlupakan jika tidak langsung dicatat. Yang kedua yaitu tidak menemukan media untuk menulis penjadwalan kegiatan. Yang ketiga yaitu kurangnya keahlian time management pada diri sendiri. Yang keempat yaitu harus mengatur untuk penjadwalan ketika waktu kegiatan berubah atau batal. Dan selanjutnya yaitu bisa saja lupa dengan kegiatan yang telah dijadwalkan. Selanjutnya yaitu sering terjadi tidak fokus pada kegiatan yang dilakukan karena faktor dari luar. Selanjutnya yaitu terkadang media untuk mencatat tidak sedang dibawa. Selanjutnya yaitu lelah karena banyak kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu kesulitan untuk bangun saat tidur, sedangkan pada saat itu ada kegiatan di pagi harinya. Selanjutnya yaitu HMB yaitu How Make Be, yaitu yang pertama ada membantu user mengingat untuk melakukan catatan secara rutin. Yang kedua yaitu membantu user supaya lebih mudah dalam mencari sebuah media untuk penjadwalan kegiatan. Selanjutnya yaitu membantu mengenalkan kepada user tentang time management yang baik. Selanjutnya yaitu memudahkan user dalam mengatur penjadwalan kegiatan. Selanjutnya yaitu membantu user agar tidak lupa tentang apa saja kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya membuat user agar nyaman dan tetap fokus ketika melakukan kegiatannya. Selanjutnya yaitu membantu memudahkan user membawa media pencatatan kemana-mana. Selanjutnya yaitu membantu user agar tidak merasa terbebani dalam melaksanakan kegiatannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu membantu user bangun tepat waktu untuk melaksanakan kegiatannya. Untuk user journey map sendiri, di sini terdapat main goal-nya yaitu melaksanakan semua kegiatan dengan nyaman, tepat, dan tanpa ada yang terlewatkan. Selanjutnya pembahasan Reach and Impact. Di sini Reach Impact ini antara untuk menyampaikan dengan beserta impact-nya. Di sini untuk reaksi menyesuaikan dengan semakin tinggi, maka itu butuhnya dalam penggunanya impact-nya itu impact bagi pengguna itu sangat besar. Di sini yang pertama untuk membantu user agar tidak lupa tentang apa saja kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya ada membuat user agar nyaman dan tetap fokus ketika melakukan kegiatannya. Selanjutnya yaitu membantu user bangun tepat waktu untuk melaksanakan kegiatannya. Selanjutnya yaitu memudahkan user dalam mengatur penjadwalan kegiatannya. Selanjutnya di sini ada yang ketiga yaitu membantu user mengingat untuk melaksanakan pencatatan secara rutin. Dan terakhir di sini ada membantu mengenalkan kepada user tentang time management yang baik, membantu user agar tidak merasa terbebani dalam melaksanakan kegiatan. Selanjutnya yaitu membantu memudahkan user membawa media pencatatan kemana-mana. Dan terakhir ini membantu user supaya lebih mudah dalam mencari sebuah media untuk penjadwalan kegiatannya. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya yaitu Ferry Ramadan. Nah, di sini merupakan usernet. Usernet merupakan kebutuhan dari user itu sendiri. Nah, platform yang akan digunakan yaitu Ingetin. Guna untuk orang-orang yang memiliki banyak kegiatan yang ingin semua kegiatannya terlaksana dengan nyaman, akurat, tepat, dan tanpa terlewat. Nah, langsung selanjutnya yaitu generate ideas, merupakan bagaimana cara kita membangun sebuah ide. Kita bisa lihat di sini, ini merupakan runutan yang secara runtut ke bawah ini merupakan misal highway-nya mengajak pengguna untuk menggunakan produk kita. Nah, di sini idenya yaitu kita bisa membuat sebuah banner atau ADS, email atau pesan teman, yaitu menggunakan nama unik yang udah diingat, yaitu Ingetin sendiri. Dan HMW-nya yang kedua yaitu membantu user mengingat untuk melakukan pencatatan secara rutin. Untuk actionnya ya sendiri yaitu menetapkan setiap kegiatan, menggunakan influencer sebagai media, dan idenya itu menampilkan tempat untuk user menentukan kegiatan, merekomendasikan kategori kegiatan pada user.
Nah, di sini itu kita bisa melihat dari gambar sini merupakan sebuah HMW yang mana nanti di sini akan menjadi sebuah actionnya yang seperti yang sudah saya bacakan tadi. Ya, nah, di sini merupakan ide bagaimana kita untuk melakukan sebuah action dari aktivasi ini. Nah, itu saling berkesinambungan antara HMW, action, dan idea. Nah, untuk jelasan lebih lanjutnya bisa dilihat dari gambar tersebut. Lanjutnya yaitu generate ideas, yaitu Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya pada tahap ini, yaitu skenario mapping. Setelah tadi generate idea, ide-ide dikumpulkan dari anggota tim, selanjutnya kita petakan skenario yang mungkin saja terjadi pada action tadi. Nah, di sini yang pertama, skenario bingung dengan kalimat yang harus digunakan untuk penambahan kegiatan. Untuk yang sudah di problemnya di solve di idea sebelumnya tidak perlu ditambahkan. Namun apabila ada skenario yang problemnya belum di solve, kita tambahkan di idenya. Sebagai contoh, di sini ada terkadang malas untuk menulis penjadwalan kegiatan. Nah, kita mungkin itu bisa menambahkan fitur berupa voice to text seperti itu. Nah, beberapa yang lain juga, yang contoh lain di sini dapat kita lihat, urgent harus buka aplikasi tertentu ketika waktu kegiatan. Nah, sedangkan di sini fiturnya ada blokir. Nah, karena belum tersolve, kita tambahkan sebuah ide, memberi pilihan antara blokir, suspend, atau tanpa blokir. Lalu, memberi fitur pilihan untuk buka blokir sementara jika buka aplikasi yang diblokir ketika waktu kegiatan. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan permisi, ada materi yang kelewat yaitu what and how. Oke. Saya lempar ke Ferry. Ya, dalam what and how itu UX attribute-nya itu ada user satisfaction. Ya, dalam tantangan sendiri ini kita mengambil dari impact dari reach impact ini. Dan kita cocokkan yang memiliki kemiripan yang sesuai dengan usefulness dan satisfaction ini. Yaitu pertama yaitu membantu user agar tidak lupa tentang apa saja kegiatan yang dilakukan. Membantu user membangun tepat waktu untuk melaksanakan kegiatannya. Nah, di Signal sendiri ini merupakan sebuah hasil dari tantangan tersebut, yaitu user dapat melaksanakan kegiatannya tepat waktu dan user memberi review yang baik ke produk. Nah, metric to metric ini merupakan bagaimana kita melihat hasil dari Signal tersebut. Nah, di sini merupakan jumlah pengguna yang melaksanakan kegiatannya tepat waktu, jumlah download dan review positif. Dan yang kedua yaitu kita bisa lihat yaitu efisiensi, emosional, dan impact. Merupakan tantangannya yaitu memudahkan user dalam mengatur penjadwalan kegiatan, membantu user supaya lebih mudah dalam mencari sebuah media untuk penjadwalan kegiatan. Untuk Signalnya yaitu user
dengan cepat menambah kegiatannya ke aplikasi. Untuk matriksnya yaitu total waktu untuk menambah aplikasi dapat dilakukan dengan cepat. Frekuensi penambahan, pengingat kegiatan tiap minggunya cukup besar. Yang ketiga yaitu efisiensi certification, emotional impact. Membuat user agar nyaman dan tetap fokus ketika melakukan kegiatannya. Untuk signalnya yaitu user jarang membuka aplikasi yang mengganggu fokusnya ketika tentang pelaksanaan aktivitasnya. Yang selanjutnya yaitu frekuensi. Untuk metriknya yaitu frekuensi membuka aplikasi lain ketika tentang kegiatan menurun, rating aplikasi meningkat. Yang keempat yaitu efisiensi emotional impact, yaitu membantu tantangannya yaitu membantu user untuk dapat mengingat untuk melakukan pencatatan secara rutin, membantu memudahkan user membawa media pencatatan kemana-mana. Nah, untuk hasil tantangan yang tersebut yaitu signalnya user tidak lupa dalam menambahkan catatan yang penting karena media pencatatan dapat dibawa kemana-mana. Yang yaitu untuk metriknya jam aktif penggunaan aplikasi meningkat, frekuensi penambahan pengingat kegiatan tiap minggunya cukup besar. Nah, itulah yang ada pada What and Host Challenge. Nah, selanjutnya dilanjut dengan teman saya yaitu Zainul untuk menjelaskan mengenai prioritas IDEA. Terima kasih. Selanjutnya yaitu prioritas IDEA. Di sini dari skenario mapping dan ide-ide yang telah dikumpulkan tadi kita kategorikan. Nah, di sini dikategorikan menjadi efektif dan kompleks. Jadi untuk complexity ini semakin kompleks, semakin ke kanan semakin kompleks, dan semakin ke atas semakin efektif bagi user, seperti itu. Di sini ada berapa untuk yang kolom 1 ini berarti sangat efektif dan fiturnya itu besar kemungkinan akan diterapkan dalam desain UI UX. Contohnya fitur hapus beberapa kegiatan, memberi pilihan antara blokir, suspend atau tanpa blokir, dan memberikan kemungkinan merubah kegiatan yang sudah ada. Untuk selanjutnya pada kolom 2 ini di sini efektif dan itu kompleks. Beberapa diantaranya yaitu memberi pilihan untuk buka blokir sementara jika membuka aplikasi blokir ketika waktu kegiatan, memberi pengingat atau alarm ketika kegiatan dimulai, menjamin data kegiatan maupun catatan user tidak akan hilang dengan fitur synchronize atau backup. Seperti itu. Selanjutnya untuk kolom yang 3 ini, di sini untuk efektivitasnya itu kecil dan tidak kompleks, yaitu menampilkan pengingat kegiatan belum di checklist bila waktu kegiatan telah habis. Aplikasi didesain sebagus mungkin sehingga user nyaman dalam penggunaannya. Beri fitur share ketika mendapatkan feedback dari aplikasi. Selanjutnya di sini di kolom nomor 4 ini merupakan untuk efektivitasnya kecil dan kompleksitasnya itu besar. Beberapa di antaranya yaitu memberi fitur notifikasi kalimat penyemangat untuk fitur premium, gamification, memberi opsi tanpa iklan untuk fitur premium, memberi fitur auto send analytics untuk perbaikan data dan pengembangan ke depannya. Selanjutnya kita masuk ke tahap future hook model. Nah, di sini ada beberapa kolom yaitu trigger, action. Untuk trigger sendiri ada trigger eksternal dan internal. Trigger ini trigger yang memicu user untuk menggunakan aplikasi kita. Beberapa di antaranya melihat teman mengatur kegiatan sehari-hari sangat mudah, melihat sponsor atau promo mengenai aplikasi kita, melihat promosi dari influencer mengenai aplikasi kita. Untuk dari internal, ini melihat teman-teman bisa melakukan banyak kegiatan produktif dalam 24 jam, ingin menerapkan time management yang lebih baik, serta merasa lelah dengan kegiatan yang tak teratur. Untuk action sendiri,
sudah ada di tahap sebelumnya. Nah, ini buka ingetin, menentukan setiap kegiatan yang akan dilakukan, menulis penjadwalan kegiatan, mengurutkan kegiatan, menunggu kegiatan dimulai, menghabiskan waktu untuk melaksanakan kegiatan, menceklis setiap kegiatan yang telah dilakukan, semua kegiatan selesai, lalu istirahat. Selanjutnya di sini ada investment, yaitu investment yang akan dikeluarkan oleh user, yaitu waktu yang dihabiskan untuk melaksanakan kegiatan, waktu yang dihabiskan untuk mengatur kegiatan, serta uang yang dihabiskan, tenaga yang dikeluarkan. Selanjutnya variabel reward, yaitu reward yang akan didapatkan oleh user ketika menggunakan aplikasi kita. Yang pertama yaitu memiliki time management yang baik, hidup lebih teratur, kegiatan tidak ada yang terlewat, mengurangi stres karena kegiatan yang tak teratur, waktu istirahat lebih teratur, kegiatan dapat terkendali dengan baik, serta hidup menjadi lebih disiplin. Selanjutnya, kita masuk ke bagian user flow. Di sini diterangkan mulai awal sampai akhir ketika menggunakan aplikasi kita. Nah, kita lihat di awal kita masuk akan disuguhi oleh splash screen, lalu onboarding, kita masuk ke homepage. Homepage ini otomatis ke daftar kegiatan seperti itu. Dan di sini ada panel yang menghubungkan antara daftar kegiatan, tampilan profil, dan daftar blokir aplikasi. Untuk daftar blokir aplikasi ada pilihan blokir, suspend, atau disable. Lalu ketika kita mau masuk ke tampilan profil, apabila belum login di sini, kita akan diarahkan ke halaman login atau register. Nah, di sini juga ada lupa password, fitur lupa password. Lalu jika sudah berhasil login dan atau memang sudah login, kita langsung masuk ke halaman profilnya. Jika kita melakukan logout, langsung masuk ke login dan register lagi. Selanjutnya, untuk yang daftar kegiatan, kita bisa langsung masuk ke pencarian kegiatan, tambah kegiatan, sama isi kegiatan untuk setiap kegiatan yang ada. Untuk isi kegiatan ini, kita bisa edit kegiatannya, lalu hapus kegiatan. Jika hapus kegiatan ini tidak, maka kembali ke isi kegiatannya. Jika iya, masuk ke daftar kegiatannya. Seperti itu. Lalu, jika kita menceklis kegiatan yang sudah selesai, jika selesai beberapa, itu juga langsung ke daftar kegiatan. Jika selesai semua, bisa ada feedback selesai seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Firman. Selanjutnya yaitu wireframe. Wireframe itu adalah sebuah kerangka untuk menata suatu item di laman website atau aplikasi. Ini untuk wireframe-nya sendiri sesuai dengan aplikasi yang akan kami buat. Di sini ada spot onboarding. Di sini untuk layernya di sini ada gambar beserta penjelasan singkatnya. Selanjutnya di sini ada layer home di sini. Di layer home ini menampilkan dari fitur di sini ada fitur kegiatan, ada pencarian, ada menu, ada filter, ada icon penambahan, dan serta ada panelnya di bawahnya. Dan selanjutnya di sini ada layer profile untuk gambaran dari aplikasi dalam ingetin ini. Selanjutnya ada menu kegiatan. Di sini di dalam menu kegiatan di sini terdapat gambar mengenai pengingat dari suatu kegiatan. Nah, di sini.
Selanjutnya di sini ada nada dering dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada catatan kegiatan, ini berisi isi dari kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Nah, lanjut di sini ada layar blokir aplikasi. Di sini untuk penampilan blokir aplikasi kurang lebih seperti ini sebelum terjadinya pendesain UI-nya. Di sini terdapat ada menu blokir, ada di sini ada blokir semua aplikasi, ada cari aplikasi dan sebagainya. Selanjutnya di sini bisa ke kiri bawah. Nah, di sini ada layar untuk sync up dan password. Kurang lebih untuk desain dari sync up dan password, gambaran kasarnya seperti ini. Di sini ada gambar, ada penginputan username, email, password confirm, beserta ada platform pendukung. Selanjutnya di sini ada layar untuk premium. Di sini dalam premium ini kita bisa memilih dari metode pembayarannya beserta jenis dari premiumnya apa saja. Dan nanti setelah proses pembayaran selesai akan muncul notif bahwa pembayaran telah berhasil. Mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya Ferry Ramadan. Selanjutnya yaitu heavy design, yang dimana penyempurnaan dari wireframe tersebut. Di sini merupakan ada splash screen yang mana memunculkan sebuah desain kita untuk menarik user agar untuk menarik desain kita. Nah, di sini ada onboarding, merupakan tampilan pertama saat kita pertama kali memasuki aplikasi Ingetin ini. Di sini merupakan ada penjelasan singkat mengenai Ingetin. Langsung selanjutnya yaitu home. Di home sendiri ada menu yang mana ada fitur menu, filter, pencarian kegiatan yang nantinya memudahkan kita untuk mencari kegiatan yang kegiatan kita yang telah berlalu itu, yang bawah gitu. Kita bisa misal kita kegiatan merangkum Basda, nah kita bisa mencari gitu. Nah, langsung yang di sini merupakan jenis totodai yang mana menunjukkan hari dari kegiatan tersebut. Langsung di sini merupakan kegiatan jam 12. Ini merupakan tanggalnya. Selanjutnya ini merupakan centangnya. Apabila kegiatan tersebut telah selesai akan dicentang seperti ini. Terus ada yang kedua yaitu ketika kita menekan nama kegiatan satu, nanti akan muncul fitur hapus. Tekan fitur hapus, yang mana ada fitur tandai semua yang dapat menandai semua nanti akan dihapus gitu. Yang selanjutnya yaitu ada menu filter yang nantinya akan menunjukkan seperti ini. Dan sini ada ikon silang yang nanti akan mengembalikan ke menu awal seperti ini. Di sini ada menu pilihan menu yang berisi minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. Langsung di sini merupakan lanjutan dari hapus ya. Dari hapus ini yang mana ketika kita menekan hapus akan ada feedback yang mana ada apakah Anda benar-benar ingin menghapus ya atau tidak gitu. Terus apabila Anda mencet iya, Anda akan menunjukkan ini. Apabila Anda tidak akan menunjukkan ini. Terus di sini ada fitur tambah yang mana akan guna untuk menambah program, menambah kegiatan. Selanjutnya yaitu menu kegiatan. Nah, menu kegiatan ini kita bisa lihat di sini ada kegiatan satu. Nah, ketika kita mencari kegiatan ini,
nanti akan masuk ke menu kegiatan yang mana ada di sini kita bisa mencatat kegiatan. Dan di sini ada template blokir yang mana akan dijelaskan di berikutnya ya. Terus ada pengingat, terus ada jamnya gitu. Ini pengingat ini akan merujuk ke sini yang mana ada sekali khusus dan ada derinya. Ini kita bisa memilih sendiri, nanti ada modenya, mode alarm. Terus ini ketika kita cek khusus itu ada nada dering, mode dan pengulangan. Ini merupakan ketika kita mencatatkan kegiatan akan muncul seperti ini, yang mana akan berisi catatan kegiatan dari kegiatan tersebut. Terus ada fitur premium, yang mana nanti itu akan tampil ketika kita mencet itu di profil, yang mana profil. Nah, profil di sini ada fitur premium, yang mana nanti kita bisa menampilkan fitur premium slide premium ini. Nah, slide premium ini kita bisa memilih pertama, apakah Anda ingin menjadi orang kaya, apakah Anda ingin borju apa sultan. Nah, sultan ya kostum. Bisa memilih berapa yang akan Anda kayak top up gitu. Di sini apakah Anda ingin pay atau cancel. Nah, ketika kita mencet pay akan muncul pembayaran berhasil. Mas apakah micro cancel otomatis nanti ini tanda yang ada di sini ini akan otomatis menghilang. Sebelum itu kita bisa memilih metode pembayarannya terlebih dahulu di sini. Apakah Anda ingin melakukan metode pembayaran dengan Indomaret, Dana, atau Mandiri. Terus di sini merupakan apakah ketika kita mencet sebuah panel dari profil nanti akan merujuk ke sini apabila Anda ini belum login. Nah, di sini ada tombol login. Di sini apabila Anda belum memiliki akun ya bisa sign up di sini. Nah, bisa mengisikan ini atau bisa daftar melalui aplikasi yang ada di bawah ini. Selanjutnya, apakah saat Anda punya akun terus lupa passwordnya, Anda bisa melakukan verifikasi yang nanti ketika sudah verifikasi otomatis apabila Anda continue akan memasuki laman menu kegiatan yang sudah dijelaskan di atas. Terus ada blokir aplikasi yang di situ. Sini merupakan ada blokir 1, blokir 2, blokir 3 yang nantinya ini sebuah template untuk memilih apakah Anda ingin melakukan blokir 1, apakah 2, apa 3. Di sini ada pencarian yang mencari aplikasi yang ingin blokir, dan di sini merupakan blokir otomatis untuk semua gitu. Di sini ada waktunya juga. Terus di sini merupakan fitur profil yang mana menunjukkan profil seseorang. Di sini juga ada panel. Nah, di sini merupakan ketika kita menginputkan ketika kita dalam kegiatan hari itu sudah mengerjakan semuanya akan 100%. Apabila tidak akan terpenuhi beberapa persen gitu. Terus di sini ada fitur setting yang mana akan merujuk ke sini. Privasi, kontak, developer, enable, analytics, dan help. Selanjutnya ada workflow. Sebentar. Di sini merupakan tampilan flash screen ya dari platform Ingetin ini. Selanjutnya itu nanti akan bergeser ke sini.
dan kita bisa mencet. Mari kita mulai. Akan muncul di sini tabel home, yang dimana kita bisa, apabila kita mencet menu, akan muncul pilihan menu, apakah Anda ingin lihat minggu lalu, apakah Anda ingin bulan lalu, atau tahun lalu. Terus apakah di filter ini merupakan harian, mingguan, bulanan. Ini termasuk noted rentan dari kegiatan tersebut. Nanti akan dikelompokkan apakah itu harian, apakah itu mingguan, apakah itu bulanan gitu. Terus akan kembali apabila kita memajer kegiatan. Nah, seperti itu kita akan menuju ke menu hapus, yang mana kita bisa menandai semuanya langsung ketika kita mencet ini. Terus apakah kita mencet ketika kita mencet hapus, terus akan muncul seperti ini. Nah, ketika kita mencet iya, akan merujuk ke sini dan kita mencet silang untuk kembali. Nah, setelah itu apakah kita ingin melihat kegiatan itu apa sih? Nah, kan ini sudah dihapus ya. Kalau sudah dihapus, nanti akan langsung menghitam gitu. Nah, itu. Langsung sini kan belum dihapus kan hijau. Nah, di sini merupakan di mana ketika kita melihat di dalamnya sebuah kegiatan. Nah, di sini ada fitur yang mana itu adalah pengingat. Nah, pengingat ini merupakan sebuah pengingat seperti alarm, yang mana kita bisa menggunakan ada ini atau mode ini merupakan mode yang sekali dering. Kalau khusus ini bisa berkali-kali gitu. Nah, terus kita bisa keluar di sini. Terus kita lanjut ke metode catatan kegiatan. Itu ada catatan kegiatan, yang di sini ada catatan kegiatan, yang mana kita bisa mencatat kegiatan tersebut. Nah, di sini ada waktu, yang mana kita bisa memilih waktu yang tepat gitu. Terus kita mencet kembali ya. Kembali kita tuju ke di sini ada tambah ya. Kita bisa menambah kegiatan di sini, nama kegiatan Anda, tanggal, waktunya kita bisa atur. Nah, di sini nanti otomatis akan input ke sini. Terus ke daftar blokir, yang mana akan dijelaskan teman saya. Baiklah, di sini saya akan menuliskan. Di sini untuk daftar blokir, untuk yang blokir 1, blokir 2, blokir 3 itu merupakan template dari blokirnya itu. Jadi misalnya untuk blokir 1 hanya blokir WhatsApp, blokir 2 hanya blokir lain, itu bisa dipilih nanti di kegiatannya. Lalu ini ada fitur pilih semua. Ini bisa memilih semua antara blokir, suspend, dan disable. Lalu untuk waktu blokir aplikasi ini bisa kita atur waktu blokirnya berapa menit seperti itu. Ketika mulai kegiatan bisa dicoba untuk diklik. Nah, seperti itu. Lalu bisa disimpan. Nah, untuk selanjutnya bisa ke bagian blokir ini. Bentar, kembali dulu ke. Nah, untuk blokir ini fitur untuk jika kegiatan itu dimulai, ada aplikasi itu tidak bisa dibuka seperti itu, diblokir. Lalu untuk suspend ini tapi bisa dibuka, namun semua notifikasi itu tidak akan masuk seperti itu, jadi tidak terganggu. Untuk disable itu sesuai namanya ya, itu tidak diaktifkan lah fitur blokirnya. Selanjutnya bisa masuk ke bagian profil.
di sini selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Farhan Firmansyah. Ya baik, di sini tampilan profile terdapat di sini ada identitas usernya, di sini ada identitas usernya dan ada pilihan upgrade, ada keterangan di sini untuk kegiatan terselesaikan dan kegiatan yang belum. Di sini untuk kegiatan terselesaikan di mana ketika kalian setelah menyelesaikan sebuah kegiatan maka akan tertambah ke dalam progres kegiatan dan juga akan muncul jumlah kegiatan yang setelah diselesaikan. Di sini juga ada jumlah kegiatan yang belum. Di sini ketika kalian belum menyelesaikan kegiatan, maka akan dimunculkan jumlah kegiatan yang belum diselesaikan. Selanjutnya bisa ke pengaturan. Nah, di sini untuk pengaturan sendiri kita bisa melihat untuk privasi, kontak developer, untuk enable analytics juga ada help ini untuk bantuan dalam aplikasi tersebut. Kemudian di sini ada menu logout, mungkin ke logout. Nah, ya. Nah, ketika kita logout maka akan kembali ke inputan login. Di sini ketika kalian tidak memiliki akun bisa menggunakan fitur sync up ini. Nah, di sini ketika kita ingin sync up bisa masukkan nama, email atau nomor telepon, password, konfirmasi passwordnya. Kemudian bisa tekan sync up. Nah, di sini ketika kalian sudah melakukan sync up, kalian bisa ketika kalian lupa untuk lakukan login, lupa passwordnya, kalian bisa menggunakan fitur lupa password tersebut. Ya, mungkin bisa lupa password, bisa ditekan. Nah, di lupa password ini kalian harus masukkan email yang kalian daftar, kemudian kalian submit, kemudian ketika kalian mendapatkan pesan untuk kode verifikasinya, bisa lakukan inputan terhadap kode verifikasinya, dilanjutkan dengan continue. Bisa ke back aja. Nah, di sini juga terdapat beberapa platform. Di sini kalian bisa menggunakan platform Facebook, LinkedIn, Twitter, Gmail, dan lain-lain juga. Lalu bisa kita login aja. Nah, di sini kita lanjut ke bagian untuk fitur upgrade ke premium. Nah, di sini ketika kalian ingin upgrade ke premium akan disajikan untuk jenis premiumnya. Di sini ada yang jenis pertama dengan harga 30.000 dan juga ada jenis kedua yaitu harga 50.000 dan terakhir di sini ada jenis sultan yaitu bisa custom untuk pembiayaannya. Lalu ketika untuk pembayaran sendiri kita bisa menggunakan metode pembayaran ini. Metode pembayaran ya. Nah, di sini kita bisa memilih metode pembayaran apa saja yang akan dibayarkan, bisa dibayar. Di sini menggunakan Bank BRI. Nah, ketika kalian Bank BRI akan dibirukan di sini pilihannya. Lalu bisa kembali ke anunya. Mungkin yang ini tombol panah bawah. Ya, yang tombol bawah. Nah, ya. Ketika kalian sudah memilih metode pembayaran, kalian bisa melakukan klik pay. Nah, ketika kalian pay, maka pembayaran telah berhasil dilakukan. Mungkin bisa kembali terlebih dahulu. Nah, ini tampilan ketika kalian belum memilih jenis dari premiumnya tadi. Lalu mungkin bisa gunakan tadi yang cancel ini atau fitur cancelnya belum dicoba. Nah, tadi cancel. Ya, cancel bisa digunakan fitur cancelnya. Oh ya, tadi seperti tadi ya ketika kalian melakukan fitur cancel sudah selesai tidak ingin jadi untuk melakukan pembayaran, maka akan ditujukan ke tadi layar sebelumnya. Lalu bisa back saja. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan mengenai tugas proyek interaksi manusia dan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.